wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya ingin sedikit menceritakan kronologi bagaimana kemarin itu PS saya itu hilang ya guys ya. Dan di Instagram, di WA, WhatsApp, di Facebook juga banyak teman-teman yang bertanya kok bisa PS kok sampai hilang padahal ada CCTV ya guys ya. Dan memang ya memang apesnya mungkin ya guys ya. Jadi di sini saya mau jelasin karena banyak teman-teman kenapa PS-nya nggak di kerangkeng, kenapa nggak digembok, kenapa kok nggak lihat CCTV kan gitu kan ya. Itu semua itu ada kronologinya guys ya. Jadi awalnya itu jam 6 pagi, awal saya baru berangkat dari rumah, itu pergantian shift ya. Jadi yang malam itu ada yang jaga, jam 6 saya berangkat. Terus saya sampai di sini itu ternyata posisi layar CCTV ini. Nah, yang ini layar CCTV ini biasanya CCTV-nya nyala ini guys ya. Jadi saya buat konten YouTube di sini sama lihat ini. Nah, ternyata pas jam 6-nya itu CCTV-nya udah mati. Jadi TV-nya ini rusak. Tapi DVR-nya ini tetap ngerekod. Yang buat CCTV ini tetap rekod, cuma ini nggak bisa mantau aja, TV-nya rusak. Pas hari itu juga TV-nya rusak guys ya. Jadi nggak bisa mantau saya dari sini. Saya ada di sini ya guys ya, itu sekitar jam 6, setelah itu jam 7 itu pelakunya itu datang ya guys ya. Nanti di akhir video kalian bisa lihat ya orangnya bagaimana beraksi mengambil PS ya. Semoga saya ceritakan kronologi ini biar nggak sampai kejadian ke teman-teman yang punya rental juga terutama ya guys ya. Jadi harap waspada juga ya. Memang apesnya juga kenapa hari itu CCTV-nya ini, monitornya ini, TV-nya itu rusak guys ya. Pas hari itu juga saya datang, loh kok rusak gitu loh. Saya nyala-nyalakan, ternyata nggak bisa guys ya. Nah, jadi ini, nah powernya ini merah, cuma saya nyalakan hijau ya. Hijau, nah mati lagi powernya, merah lagi. Jadi nggak keluar gambar itu ibaratnya. Jadi benar-benar rusak hari itu. Tapi tetap ngerekod CCTV hari itu guys ya. Jadi saya duduk di sini jam 7 orangnya datang seperti biasa. Coba ke sini. Kita lihat lokasinya ya guys ya. Nah, kondisinya itu seperti ini. Awal buka pagi itu sepi. Masih sepi ya guys ya. Nah, anaknya main di sini guys. Jadi yang ekonomi, jadi dia itu main di ekonomi guys ya. Yang atas itu VIP, dia main di sini di ekonomi. Dia main di sini, ya saya nyalakan seperti biasa. Dia main, terus dia itu mainnya itu cuma 1 jam, 1 jam. Itu dia baru main itu sekitar jam 8. Jadi jam 7 lebih 50 menit itu dia datang, terus dia itu nggak tahu ya, masih lihat kondisi mungkin. Dia jam 8 baru pegang stick, jam 8 ya, jam 8. Terus dia main itu jam 8 lebih 15 menit dia itu ya lihat kondisi, ya lihat PS sebelahnya, terus lihat yang di dalam sini, dia lihat itu ternyata itu dia punya pandangan di sini. Karena itu di sini tuh kayaknya lebih worth it lah ibaratnya seperti itu untuk diambil dan ya. Jadi seperti itu jam 9 itu istri saya minta belikan es ya. Nggak ada orang di sini, terus saya belikan es. Nah, pas saya keluar orangnya itu sempat melihat gini. Jadi pelaku itu tahu guys ya. Jadi pelakunya itu tahu kalau saya itu keluar itu jam 9 untuk beli es. Tapi di sini ada istri saya. Tapi istri saya ada sendirian, tapi nggak bisa lihat TV-nya guys ya. Karena memang TV-nya itu rusak ya. Yaitu ya apesnya itu di situ guys ya. Pas hari itu TV-nya rusak, nggak bisa monitor. Terus dia itu hebatnya tahu saya keluar untuk beli es sekitar jam 9. Terus itu dia itu tahu kalau saya itu keluar ya. Jadi pas posisi saya keluar dia beraksi guys ya. Sempet ini dilepas semua ini kabel-kabel ini. Jadi dia punya gambaran, dia itu mau ambil yang ini guys ya. Mau yang ambil yang ini, tapi dia punya pandangan di sini guys ya.
Terus kemarin ada teman-teman yang bilang juga, ada teman-teman yang bilang, bang kenapa nggak digembok, kenapa nggak diberi pengaman di PS-nya? Ini guys, nah ini dibokol guys, ini tuh dirusak, ini besi nih guys, besi bukan bohongan ini. Nah ini ada gemboknya di sini. Nah ini ada gemboknya. Gemboknya itu udah nggak ada guys ya. Gemboknya itu nggak ada. Umpama ini gembok ada, itu kondisi udah aman guys ya. Tapi itu masih diambil guys ya. Ya namanya maling ya guys ya. Yang mau gimana lagi ya. Jadi udah digembok ya, kabel HDMI power stick 2 itu diambil semua. Diambil semua itu. Kalau harga PS-nya itu sekitar berapa ya guys ya? Sekitar 3 juta bekas ya, hitungan bekas PS4 itu 3 juta. Itu yang bekas. Untuk yang bekas itu 3 juta guys. 3 juta. Harganya 3 juta. Terus harga gamenya itu yang bikin agak mahal guys. Gamenya itu 2 tera, ukurannya itu 2 tera. Harddisknya itu 2 terabyte ya guys ya. Jadi kalau dihitung-hitung gamenya itu sekitar 20 game, isinya sekitar 15 sampai 20 game. PS-nya 3 juta. Satu gamenya PS 21 bisa kalian cek di Tokopedia atau Shopee. PS 21 itu harganya 1 juta. Untuk satu game loh ya guys ya. Bisa dilihat untuk FIFA juga, itu satu gamenya, itu yang baru rilis FC 2004 itu 1 juta lebih. Jadi kalau dikalikan sama game lain itu gamenya aja loh guys ya. Gamenya aja itu sekitar mungkin 5 juta ada. Untuk gamenya aja 5 juta, PS-nya harganya 3 juta. Untuk sticknya anggap aja 1 juta 2 ya, 1 juta 2. Itu 9 juta. Jadi total kerugiannya itu sekitar ya antara 8 sampai 9 juta, bisa sampai 10 juta lah ya guys ya. Sama harddisknya, harddisk eksternalnya itu 2 tera. 2 tera kalau nggak salah itu sekitar 800.000 kalau nggak 1 juta. Lihat merek ya, itu merek Sagate. Kalau di Tokopedia mungkin antara 800 itu guys. Itu jadi kalau di total kerugiannya itu sekitar 10 juta yang diambil itu ya guys ya. Nah untuk teman-teman mungkin yang punya toko game, mungkin nanti kalau ada yang jual PS dengan ID Metagame ya itu tolong ditahan dulu, atau orangnya dipotret atau ditanya orang mana, nomor HP-nya diminta ya. Kalau bisa ya saya ucapkan terima kasih, kalau boleh ya. Pokoknya kan kalau ada yang jual ada ID Metagame ya, ada nama Metagame di akunnya, itu pasti milik saya guys ya. Ada 3 akun dan isinya itu full game 2 terabyte kalau nggak salah ya guys ya. Jadi seperti itu. Nah jadi prosesnya itu sekitar hari Jumat itu hari Kamis kehilangan. Jumatnya ini tutup karena memang di rental saya Jumat itu tutup karena memang sholat Jumat ya. Kalau saya buka kebanyakan itu orang-orang nggak mau sholat Jumat, jadi Jumat itu saya tutup. Paling bukanya biasanya itu sore guys ya, biasanya ya guys ya. Tetapi saya jaganya itu tiap pagi ya, karena Jumat pagi tutup ya udah saya nggak kesini, nggak lihat. Tapi yang jaga temen saya itu tahu. Nah dikiranya PS-nya itu saya servis guys ya. Jadi ya biasa-biasa aja. Memang biasanya PS-nya itu saya servis guys ya. Saya ambil, saya servis, saya bongkar pasta biasanya. Itu teman-teman itu nganggapnya ya udah paling ya diambil Hilmi gitu katanya. Terus Sabtu pagi itu baru tahu saya Sabtu pagi saya tahu PS-nya itu diambil. Itu udah nggak ada. Saya telepon teman-teman, ternyata memang nggak ada. Saya lihat di CCTV. Nah, ini CCTV-nya udah saya pindahkan ke monitor PC ya guys ya. Saya lihat orangnya ternyata orangnya itu sekitar jam 7:30 kalau nggak jam 9 ya. Pokoknya ya proses-prosesnya itu di situ guys. Dia itu ngambilnya di situ. Saya lihat di CCTV itu ya ternyata masih sekolah ya. Dia pinternya motornya itu platnya ditutupin. Bukan ditutupin, kalau kemarin kata pihak Polsek itu nggak pakai plat nomornya nggak dipasang itu ya. Dia iPadnya di sini. Terus dia pakai jaket ya, cuma pakai topi ya. Topinya memang agak blur, susah. SMK SMA ya. Itu celana putih kalau nggak salah. Yaitu
Ya sempat saya share di Facebook, ya daerah sini ternyata ada satu sekolah yang memang dicurigai. Saya nggak sebut merek sekolahnya, nanti dikiranya pencemaran nama baik ya. Mohon maaf saya nggak sebut sekolahnya, tapi itu adalah ya. Ada teman-teman yang ngelihat sepeda motor itu emang sering ya di tempat itu. Nah jadi seperti itu. Nah kemarin juga sempat saya udah lapor ke siangnya itu diurus teman saya dari Polres ya, ada teman-teman yang ada di Polres. Udah malamnya itu teman-teman juga ngasih saran suruh ke Polsek ya, jadi Polres sudah, Polsek udah diurus semua sih ya, semoga cepat ketemu aja. Dan takutnya ini kan masih sekolah ya, udah jago ngambilnya guys ya, takutnya itu ngambil di tempat lain guys ya, jadi ya semoga aja ketemu lah guys ya. Jadi seperti itu ya, doanya aja biar nggak sampai ke rental lain ya guys, atau ke tempat lain. Ini kalau bocah ini nggak segera ditangkap, ini kebiasaan ini guys ya, jadi dia nganggapnya itu gampang, nyolong itu gampang ya, makanya itu ya semoga cepat ketangkep ya, semoga pihak Polsek atau Polres segera bertindak ya guys ya. Memang agak sulit kalau memang plat nomornya itu diambil, jadi pakai motor bodong lah ibaratnya seperti itu ya guys ya. Dan teman-teman juga udah saya share ya untuk ke pelanggan ya, terutama yang anak-anak sekolah udah saya tanya semua ya, kenal motor ini enggak ya, masih belum ada info. Dan teman-teman dari sampai pihak ya, teman-teman yang kerja di leasing motor juga sudah membantu semua ya guys ya. Jadi seperti itu ya, jadi pengaman udah. Memang hari itu monitor saya rusak, apesnya di situ, TV saya rusak, jadi nggak bisa mantau dari sini. Jadi 6 tahun itu saya mantau itu aman aja guys ya, baru kejadian hari ini. Pas kejadiannya itu memang TV-nya rusak guys ya, pas 6 tahun saya buka rental ini ya guys ya. Jadi kalau soal mantau itu udah ya dibilang udah maksimal ya guys ya, bukan abal-abal ya guys ya. 6 tahun guys ya, itu udah kehilangan apapun ya, kejadian apapun itu beres. Cuma memang ini aja yang saya apesnya itu di situ, pas hari itu TV saya rusak guys ya. Ya gemboknya juga udah dibobol, yang dibilang nggak dikasih pengaman atau gembok atau apa, udah guys ya, udah ya. Memang apesnya nih ya, wong kadang aja tembok aja dibobol, apalagi cuma gembok ya guys ya. Tembok lu itu dibobol kadang ya, tembok lo ya. Tetap ini tembok cor itu dibobol kadang, maling. Namanya maling ya bisa aja ya guys ya. Jadi seperti itu untuk kronologinya. Jadi saya udah lapor juga, udah WA teman ke sana sini ya, udah buat status Instagram. Nah ya saya rasa udah jelas, mungkin ada yang ditanyakan silakan ya guys ya. Jadi kronologinya itu bisa kalian lihat untuk videonya di akhir video ya. Saya rasa kronologinya ya udah jelas. Kalau kurang jelas ya silakan tanya di kolom komentar ya. Mohon doanya semoga cepat ketangkep ya, biar cerah ini bocah. Kalaupun minta damai, mungkin saya damainya tetap biar masuk penjara dulu, entah 1 minggu atau 2 minggu, biar kapok, efek jerah aja ya, untuk anak bocil ini ya guys ya, buat efek jerah. Oke, saya Hilmi pamit dulu, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.